kembali lagi di channel YouTubeku, di channel yang akan membahas seputar pengalaman pribadiku selama aku terkena GERD, anxiety disorder, atau psikosomatis, atau panic attack, apalah itu. Jadi penyakit tingkat panik yang berlebih atau tingkat cemas yang berlebih yang bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Dari naiknya asam lambung akhirnya berbagai sensasi kita rasakan. Jadi penyakit yang dikenal dengan 1001 sensasi. Jadi semoga teman-teman semua yang sekarang sedang berjuang melawan rasa cemasnya, melawan rasa takutnya, semoga selalu Allah kuatkan. Yakinlah penyakit ini hanya ada di pikiran kita. Jadi untuk menyembuhkannya kita harus mengubah pola pikir kita, meskipun tidak gampang ya. Aku sendiri tidak bilang kalau aku sudah sembuh 100%, tapi setiap hari aku selalu berusaha berjuang melawan rasa cemasku, mengontrol rasa panikku, sehingga untuk gejala GERD-nya di aku itu sudah sangat berkurang selama akhir-akhir ini. Jadi kemarin aku bilang kalau aku tahu kalau aku terkena psikosomatis itu dari menonton YouTube orang-orang yang telah sembuh dari GERD dan anxiety. Jadi penyakit ini memang penyakit yang menurut aku rada aneh tapi nyata. Kalau orang-orang sakit ke dokter minum obat better, kalau kita para pejuang anxiety disorder, cara menyembuhkannya yaitu hanya dengan mengontrol cemas kita, mengontrol panik kita, gitu ya. Jadi kemarin aku sudah cerita awal mula terkena GERD dan anxiety. Kebetulan alhamdulillahnya aku cepat tahunya, cepat menemukan dokter yang cocok. Tapi kembali lagi, karena penyakit anxiety ini adalah penyakit yang kalau aku ngeyel, jadi dikasih tahu kalau bukan sama yang expert di bidangnya itu aku mental gitu. Kebetulan anaknya tetanggaku juga terkena GERD, tapi dia tidak sama panic attack-nya. Dia cocok ke satu dokter. Jadi kalau misalnya dia lagi kumat, dia ke dokter itu, nyampe rumah dia better, sembuh, enak sudah. Karena aku masih mencoba ya, siapa tahu aku cocok juga dengan dokter itu. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter yang beliau rekomendasikan. Nah, setelah aku cerita gejala-gejalaku, akhirnya diagnosa si dokter pun sama, aku terkena GERD, asam lambungku lagi naik. Jadi aku diberikan beberapa obat penetral asam lambung. Padahal di rumah sudah setumpuk gitu ya obat itu ya. Sampai di rumah aku minum obat dari dokter tersebut, dan akhirnya aku ada gejala lain ya, sensasi lain yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Jadi setelah minum obat itu dadaku panas dari dada sampai tenggorokan, atau kalau di GERD itu dikenal dengan heartburn. Jadi mungkin bedanya GERD sama emah itu ya. Kalau emah itu kayak lambungnya gitu, perutnya gitu yang sakit. Kalau GERD itu kayak panas gitu, dada sampai tenggorokan. Aku tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang itu karena aku bukan ahlinya. Aku cuma cerita, sharing tentang pengalamanku. Karena aku panik, aku takut, aku sebelumnya tidak pernah merasakan sensasi itu, baliklah aku ke dokter yang bersangkutan. Aku cerita, "Dok, setelah minum ini kok ke saya gejalanya lain ya, kok ada gejala lain yang muncul ya." Kata si dokter itu aku disarankan untuk ke UGD untuk cek dalam apalah itu. Tapi karena pada waktu itu aku masih takut ya, semua rumah sakit dan puskesmas masih penuh dengan pasien COVID. Jadi aku memutuskan untuk udah stay di rumah, obat yang dari dokter itu ndak aku minum. Jadi penyakit GERD yang disertai dengan anxiety ini memang agak aneh tapi nyata. Kalau yang lain minum obat, GERD-nya lagi kambuh nih, minum obat
insya Allah 2-3 hari selesai. Nah kalau kita, karena pemicunya itu bukan gara-gara hal lain tapi kecemasan kita sendiri, kalau misalnya tingkat cemasnya kita masih muncak gitu ya, masih cemas banget, jadi minum obat apapun itu tidak ngaruh kalau di aku. Jadi aku sudah beli obat-obat online tuh, kayak madu-madu yang dijual di online, atau aku minum obat atas rekom teman-temanku yang menurut aku itu lumayan mahal, tapi di aku itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak membuatku feel better gitu. Nah aku teruskanlah itu dengan menonton video-video YouTube. Aku mulai banyak menemukan channel-channel YouTube, terus aku baca komentar-komentar mereka, dan aku di situ ngerasa kalau oh aku nih tidak sendiri. Dengan aku ngerasa aku tidak sendiri, banyak orang yang juga merasakan hal yang sama, maka membuat cemasku itu turun. Oh berarti ini bukan penyakit separah yang ada di pikiranku. Orang-orang banyak kok yang terkena penyakit ini. Berarti kuncinya aku hanya perlu mengontrol rasa cemasku agar asam lambungku turun. Dan pada prakteknya tidak semudah itu. Kecemasan itu akan muncul begitu saja tanpa kita bisa kontrol ya. Kalau dulu aku sampai bener-bener aku ngerasanya tuh ini bukan aku yang dulu nih gitu. Tapi kalau di lingkungan aku tetap sama, kamu nih sama kayak yang dulu gitu. Jadi kita memang butuh support, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman-teman. Alhamdulillahnya aku tunjukkan salah satu video YouTube ke suamiku, aku bilang aku kayak gini nih gitu. Meskipun awalnya kan kalau orang yang tidak pernah punya penyakit ini mikirnya aneh ya, aneh aja gitu, ngapain sih punya pikiran kayak gitu, ngapain sih memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Tapi beda sama kita ya, karena kita overthinking parah, jadi itu cukup sangat mengganggu tingkat kecemasan kita. Alhamdulillah aku juga punya lingkungan kerja yang begitu support aku. Aku cerita ke salah satu temen aku dan diterima gitu. Alhamdulillah diterima. Oh ya, yang ini yang sabar gitu, cukup disabarkan. Atau kadang kita tidak perlu solusi, kita didengarkan aja sudah feel better gitu ya. Tapi jadi begitulah ya. Jadi bukan berarti aku nonton video YouTube satu kali akhirnya aku langsung sembuh 100% tuh enggak. Pada kenyataannya cukup lumayan berat juga, tapi harus kita lewati. Percayalah, Allah tuh ketika menitipkan sesuatu, ini nih Allah nih punya rencana nih buat kita nih. Ada hal positif kok di balik ini semua. Kenapa kamu yang terpilih? Karena kamu dianggap mampu. Allah menitipkan sesuatu itu ketika kita mampu gitu ya. Jadi kalau dulu aku sampai ngerasa kok gini ya hidupku ya Allah, padahal aku juga bukan ahli ibadah, tapi alhamdulillah kalau sholat wajib sama sesekali sunnah itu aku tidak bilang aku tidak pernah bolong, tapi sebisa mungkin aku tetap melaksanakannya. Aku yang rajin ngaji gitu ya. Kenapa engkau titipkan penyakit ini kepadaku ya Allah? Kenapa kok orang-orang dengan kok nyantai hidupnya gitu ya? Jadi aku nih selalu melihat sisi sempurna dari orang lain, padahal ada banyak hal yang perlu aku syukuri di dalam hidupku. Ada banyak hal kenikmatan Allah yang diberikan kepadaku, tapi karena hanya satu nikmat yang Allah kurangi dariku, aku sudah ngerasa aku orang paling terpuruk gitu ya. Jadi memang harus lebih bersyukur lagi, harus lebih ikhlas lagi, harus lebih menerima lagi. Yakinkan diri kita kalau misalnya Allah itu ada niat baik sama kita. Kenapa kita sampai dititipkan penyakit GERD anxiety disorder gitu. Banyak hal positif juga yang merubah hidupku pada akhirnya, terutama dalam masalah pola makan, pola hidup. Yang masih diusahakan lagi adalah mengontrol pola pikir gitu ya.
dan karena aku orangnya overthinking, jadi itu susah buat aku. Bukan tidak bisa, tapi susah. Tapi aku yakin dengan kita terus berusaha dan berdoa, insya Allah ada jalan kok gitu ya. Jadi gitu, setelah setelah beberapa kali konsul ke dokter, setelah aku nonton video-video YouTube, itu akhirnya membuka pikiranku sedikit, bukan sedikit sih, banyak membantuku dalam proses pengobatanku. Jadi kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk sharing video, karena semoga dengan banyaknya video tentang GERD dan anxiety disorder lebih membantu teman-teman di rumah yang sedang merasakan hal yang sama. Karena aku juga dulu ketika terpuruk-terpuruknya, aku browsing terus-terusan, mana lagi yang lain, mana nih lagi yang lain gitu. Itu membuat aku ngerasa aku tidak sendirian kok gitu ya. Jadi itu video dariku untuk kali ini. Jangan lupa jika kalian mampir di video YouTubeku, silahkan di subscribe, di like, kita sharing di kolom komentar di bawah ya. Salam sehat untuk semuanya, terus berdoa, terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.